Yo, kembali lagi bersama Mimin ya di channel gua Arcet. Sebelum dimulai, Mimin ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mendukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di video Lindong, yaitu di spoiler light novel. Di sini Mimin bertujuan ingin membuat kalian agar mendapatkan gambaran tentang chapter selanjutnya ya, yang di video manganya. Jadi bagi yang suka ya mohon bantuannya dengan cara like ya, dan bagi yang tidak suka Mimin mohon maaf ya, karena ada suara ataupun penerjemah yang tidak sesuai dengan pendengaran atau hati kalian. Jadi sebelum mulai, yuk seperti biasa Mimin selalu ingatkan kembali, tolong hargai dengan cara like video ini ya, dan jika suka komen juga ya. Yuk kita mulai ya, selamat menonton. Chapter 155. Setelah kejadian itu, semua orang menatap Lindong dengan begitu sedikit takut, karena dengan kekuatan Lindong dapat menghancurkan kekuatan tombak itu. Dan di saat itu juga Chenmu berkata kepada Senior Lei, "Senior Lei, Arai akan segera menghilang karena kekuatan kami sedikit demi sedikit sudah terkuras, sehingga Arai akan melemah." Setelah mendengar perkataan dari Chenmu, wajah Senior Lei sedikit muram karena sudah tidak ada cara lain untuk mengalahkan Lindong. Di sisi lain, Lindong berada di atas pohon yang tinggi. Dengan sikap yang penuh percaya diri, dia sambil menutup matanya sambil menunggu reaksi dari mereka. Dan di saat itu juga Lindong mengangkat kepalanya dengan melihat mata yang terkejut. Dan akhirnya Xiao Diao berkata pada Lindong, "Bagaimana? Itu adalah salah satu kemampuan dari simbol pelahap leluhur. Selama seseorang berada di dalamnya, kekuatan Yuan dan energi mentalnya akan secara bertahap dilahap. Dan kau adalah penguasa ruang ini. Selama kau bisa mempertahankan pertempuran di tempat ini, semakin kau bertarung, semakin ganas kau nantinya. Di sisi lain, lawanmu akan semakin lemah sampai mereka benar-benar kelelahan. Lalu di sisi sekarang ini, keadaanmu masih terlalu lemah. Jika seandainya saja kau sedikit lebih kuat dari ini, maka simbol pelahap leluhur ini akan menjadi lebih menakutkan daripada yang ini. Bahkan pejuang seperti Lai She yang memiliki banyak Yuan power akan terkuras dalam hitungan detik oleh simbol pelahap leluhur itu. Tapi sepertinya sekarang dimana kita saat ini harus menunggu dengan sabar. Dan satu hal lagi, jika kau bisa menguasai sepenuhnya simbol pelahap leluhur ini di masa depan, kau tidak hanya akan dapat melahap kekuatan Yuan power dan energi mental, tetapi kau juga dapat melahap kekuatan hidup seseorang." Lalu Lindong membalas perkataan Xiao Diao, "Kekuatan hidup seseorang?" Lalu jawab Xiao Diao, "Ya, aku pernah membaca dalam teks kuno tentang seorang praktisi yang memperoleh simbol pelahap leluhur di masa lalu. Begitu praktisi itu mengaktifkan simbol pelahap
leluhur itu, dia mampu memutuskan kehidupan semua makhluk hidup yang berada di jarak 1000 mil dalam sekejap. Lalu Lindong membalas perkataan dari Xiao Diao. Apakah simbol leluhur itu memiliki kelemahan? Di dunia ini tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan. Meskipun simbol pelahap ini kuat, tetapi memiliki batasannya. Aku mungkin tidak tahu tentang kelemahan dari simbol pelahap leluhur ini, tetapi saat kau benar-benar mengaktifkan simbol pelahap ini, kau akan menghadapi beberapa kesulitan jika menghadapi atau membunuh para praktisi yang telah melewati ranah nirvana. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Diao, Lindong tiba-tiba menyadari bahwa betapa kuatnya praktisi yang sudah melewati ranah nirvana, dan dia tidak berkeinginan untuk membunuhnya. Lalu di saat itu juga Xiao Diao berkata lagi kepada Lindong, tentu saja meskipun kau tidak dapat menjebak sampai mati seseorang atau pejuang praktisi di tahap nirvana atau yang melebihi dari nirvana seperti Lei She dan rekan-rekannya, kau itu harus memerlukan banyak kekuatan yang sangat besar untuk mengeluarkan simbol pelahap leluhur ini. Tapi jika kau menghadapi musuh yang begitu merepotkan di masa depan, selama kau mengaktifkan simbol pelahap leluhur, lebih disarankan lagi untuk melarikan diri. Setelah mendengarkan perkataan Xiao Diao, Lindong perlahan menganggukkan kepalanya dan sedikit bersemangat. Lalu di saat itu Lindong berkata kepada semuanya, ini sudah waktunya. Lalu Lindong mengangkat kepalanya dan melihat simbol pelahap yang berada di depan mereka, dan dia bisa merasakan kekuatan mereka sudah melemah. Sambil tersenyum, Lindong melambaikan tangannya seakan untuk menghilangkan simbol pelahap leluhur itu, dan gelombang saat itu juga berangsur memudar. Secara alami 10 sosok yang berada di kelompok mereka seperti Lei She dan rekan-rekannya yang sebelumnya terjebak di dalam simbol pelahap itu, namun wajah mereka saat ini sungguh muram, dan bahkan aura mereka sangat redup. Gelombang Yuan power yang dimiliki mereka pun sekarang benar-benar menghilang. Lalu Lindong tersenyum kepada Lei She dan rekan-rekannya, dan kemudian tertawa. Lalu berkata kepada mereka, tampaknya dinasti Batu Iblis sudah kehilangan beberapa anak buahnya lagi. Setelah mendengarkan perkataan Lindong, hati Lei She langsung sedikit, bahkan banyak memiliki rasa ketakutan, dan dia berkata dalam hatinya, aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak yang seperti Lindong dapat menguasai simbol pelahap yang sangat luar biasa. Bahkan ini bisa melebihi dari master simbol surgawi biasa. Dan saat itu juga langsung di otak Lei She menyadari bahwa dinasti iblis bukanlah lawan Lindong saat ini, dan dia berkata kepada teman-temannya, ayo kita lebih baik mundur. Setelah mendengarkan perkataan Lei She, rekan-rekan
Chen-mu dan yang lainnya langsung setelah mendengarkan perkataan dari Lai She, lalu rekan-rekan Chen-mu dan yang lainnya segera mengeluarkan kekuatan sisa-sisa terakhir dari Yuan Power-nya untuk terbang, dan mereka terbang ke segala arah. Namun di saat itu Lindong tidak akan membiarkan Lai She dan rekan-rekannya untuk melarikan diri setelah bersusah payah untuk membuat jebakan ini. Dan dia berkata, "Ingin lari dariku sekarang ini? Jangan harap." Maka di saat itu juga Lindong mengeluarkan energi mentalnya terbagi menjadi 10 arah ke masing-masing orang dari dinasti Batu Iblis. Lai She dan rekan-rekannya pun melihat ke arah belakang. Terdapat sebuah tangan besar sehingga membuat ketakutan mereka, dan mereka pun mengerahkan sisa-sisa Yuan Power untuk mencoba melakukan penyerangan terhadap serangan mental yang berupa tangan itu. Lalu saat itu juga ke-10 tangan itu berhasil menangkap 10 orang itu dan membawanya kembali ke hadapan Lindong. Saat setelah di hadapan Lindong, Lindong pun langsung membanting mereka ke arah tanah. Lalu di saat itu juga Lai She langsung berkata kepada Lindong, "Apa yang kau inginkan dariku?" Lalu jawab Lindong kepada Lai She, "Serahkan tas Xian Kun kalian, dan aku tidak ingin mendengar omong kosong yang lainnya lagi. Aku harap aku tidak perlu melakukannya sendiri." Lai She dan rekan-rekannya pun mengeluarkan tas Xian Kun mereka masing-masing, langsung melemparkan ke hadapan Lindong. Lalu saat itu juga Lindong langsung memeriksa isi dari tas Xian Kun mereka. Selain pil Nirvana, ada beberapa kristal iblis yang berharga juga. Selain itu, Lindong menemukan 3 kristal iblis binatang di tahap Nirvana milik tas Xian Kun Lai She, dan juga Nirvana Ki yang kuat dari kristal iblis ini bernilai 10 hingga 20.000 pil Nirvana. Lalu Lindong berkata kepada mereka, "Ini tidak buruk. Ada diperkirakan sekitar 300.000 pil Nirvana di dalam tas milik kalian." Lalu di saat itu juga Lindong langsung menyimpan isi dari mereka semua ke dalam tas Xian Kun milik Lindong.